Dalam bangunan gedung, beban listrik tidak bersifat konstan, melainkan berubah mengikuti operasional peralatan seperti motor, pompa, dan lift. Perubahan ini menimbulkan beban listrik dinamis yang tidak hanya mempengaruhi konsumsi energi, tetapi juga kinerja sistem dan potensi efek mekanis pada bangunan. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik dan kerja mesin listrik menjadi penting dalam perencanaan sistem gedung. Untuk memahami hal tersebut, langkah awal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana efisiensi mesin listrik sebagai komponen utama dapat dipertahankan selama operasional. Dalam operasional sebuah gedung bertingkat, pengelolaan beban listrik dinamis bukan sekedar tentang menyediakan energi, melainkan tentang menjaga efisiensi agar sistem tetap berkelanjutan. Efisiensi mesin listrik ini sangat dipengaruhi oleh variabel seperti usai pakai, kapasitas mesin, hingga kecepatan operasionalnya. Secara teknis, mesin listrik akan bekerja dengan performa paling optimal apabila diberikan beban antara 50% sampai 100%, di mana titik efisiensi terbaiknya biasanya berada pada angka pembebanan 75%. Faktor seperti kondisi penggulungan ulang pada kumparan juga harus diperhatikan karena dapat menurunkan efisiensi secara signifikan dibandingkan mesin yang masih baru. Setelah memahami bahwa efisiensi sangat dipengaruhi oleh kondisi pembebanan dan karakteristik operasional mesin, maka perlu dilihat lebih dalam bagaimana mesin listrik itu sendiri tersusun dan bekerja. Beban listrik dinamis pada dasarnya didefinisikan sebagai peralatan yang memiliki komponen untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis atau sebaliknya melalui proses elektromagnetik. Struktur fisik dari mesin ini terdiri dari komponen utama, yaitu stator sebagai bagian yang diam dan rotor sebagai bagian yang bergerak atau berputar di dalam mesin. Selain itu, terdapat bagian komutator dan sikat yang berfungsi mengarahkan tegangan. Mekanisme pergerakannya muncul karena adanya arus listrik yang mengalir di sekitar medan magnet, yang kemudian memicu interaksi gaya dengan menghasilkan torsi mekanik pada poros mesin sebagai tenaga penggerak utama. Dengan memahami mekanisme ini, dapat dilihat bahwa mesin ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari sistem kelistrikan yang lebih luas dalam gedung. Selain sebagai penggerak, penggunaan beban dinamis dalam gedung juga mencakup aspek keamanan daya melalui generator dan transformator. Generator bertugas mengubah energi mekanis menjadi energi elektris sebagai sumber daya cadangan saat pasokan listrik utama terputus. Sementara itu, transformator bekerja untuk mengubah energi elektris kembali menjadi energi elektris dengan level tegangan yang disesuaikan untuk kebutuhan distribusi. Komponen lain yang sangat krusial adalah belitan redaman yang berfungsi untuk meredam fluktuasi tegangan apabila terjadi gangguan mendadak pada sistem kelistrikan gedung guna melindungi komponen lainnya. Setelah sistem penyediaan dan pengamanan daya dipahami, pembahasan selanjutnya beralih pada bagaimana energi listrik tersebut dimanfaatkan secara langsung dalam operasional gedung. Pada area utilitas seperti sistem distribusi air dan tata udara atau HVAC, penggunaan motor induksi menjadi pilihan paling umum karena konstruksinya yang sederhana dan perawatannya yang relatif mudah. Mesin ini bekerja dengan cara menghasilkan medan magnet putar pada celah antara stator dan rotor. Di dalam gedung, aplikasi beban dinamis ini sangat vital untuk menggerakkan pompa air yang harus menyalurkan air melawan gravitasi ke lantai-lantai tinggi, serta menjalankan unit kompresor pada sistem pendingin ruangan berkapasitas besar. Pemilihan motor induksi yang tepat akan memastikan sirkulasi air dan udara tetap stabil selama jam operasional gedung. Selain pada sistem utilitas, beban listrik dinamis juga berperan penting dalam mendukung mobilitas vertikal penghuni gedung. Sebagai elemen kunci untuk mobilitas penghuni,
Sistem transportasi vertikal seperti lift sangat bergantung pada karakteristik motor arus searah atau motor DC. Motor DC tipe seri sering digunakan untuk kebutuhan lift karena kemampuannya dalam menghasilkan tarikan atau torsi penyalaan awal yang sangat kuat saat mulai mengangkat kabin berpenumpang. Namun, pengoperasiannya harus dijaga agar tidak berjalan tanpa beban untuk mencegah kecepatan yang tidak terkendali. Di sisi lain, motor tipe kompon menawarkan stabilitas kecepatan yang lebih baik, sehingga sangat cocok digunakan untuk alat pengangkat atau eskalator yang membutuhkan putaran halus dan tetap konsisten meskipun beban di atasnya berubah-ubah. Dengan berbagai penerapan tersebut, terlihat bahwa setiap jenis mesin memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam setiap gedung. Secara keseluruhan, beban listrik dinamis dalam gedung berasal dari interaksi berbagai mesin listrik dengan karakteristik yang berbeda. Dampaknya tidak hanya pada sistem kelistrikan, tetapi juga pada performa operasional dan kenyamanan bangunan. Karena itu, perencanaan harus mempertimbangkan aspek efisiensi, fluktuasi beban, dan pengaruh dinamis secara terpadu.